Halo Bapak Ibu, teman-teman ASN di seluruh Indonesia, selamat datang ya. Di sini kita akan coba kupas tuntas sebuah panduan praktis soal kerangka kerja strategis untuk mengukur kinerja. Tenang, ini bukan teori yang jelimet kok. Anggap aja ini kotak perkakas yang isinya bisa langsung Anda pakai di tempat kerja masing-masing. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Setiap hari kita kerja, bikin program, pakai anggaran. Tapi gimana kita benar-benar yakin kalau semua itu tuh ada dampaknya? Terasa gitu loh manfaatnya sama masyarakat yang kita layani? Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Jadi, kenapa sih ngukur kinerja itu penting banget? Ini bukan sekedar buat ngisi laporan atau formalitas loh. Justru ini adalah fondasi dari semua yang kita kerjakan sebagai pelayan publik. Akuntabilitas dan yang paling krusial, kepercayaan dari masyarakat. Dan manfaatnya itu, wah, banyak banget dan nyambung kemana-mana. Kalau pengukurannya benar, otomatis pelayanan publik kita jadi lebih baik. Anggaran negara juga jadi jelas pertanggungjawabannya. Terus, ini bisa memicu ide-ide baru, inovasi, dan yang nggak kalah penting, bisa bikin tim kita jadi makin semangat kerjanya. Efeknya berantai. Oke, sekarang kita masuk ke alat pertama nih di kotak perkakas kita. Gimana caranya biar rencana-rencana besar yang kadang kedengaran abstrak bisa kita ubah jadi target yang jelas dan bisa diukur di lapangan? Jawabannya ada di satu kata, SMART. Jadi, SMART itu apa sih? Ini singkatan, tapi bukan sembarang singkatan ya. Ini kayak resep biar tujuan kita itu nggak ngawang-ngawang. Targetnya harus spesifik alias spesifik, measurable atau bisa diukur, achievable alias realistis, relevan atau nyambung sama tujuan besar kita, dan time bound. Harus ada batas waktunya. Jadi nggak ada lagi target yang abu-abu. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Target yang bagus itu bukan cuma mempercepat izin. Target SMART itu bunyinya gini, mengurangi waktu izin dari 10 hari jadi 5 hari. Nah, ini spesifik. Progresnya bisa dilacak lewat sistem, ini terukur. Caranya, dengan menyederhanakan birokrasi, berarti dapat dicapai. Kenapa penting? Karena mendukung program pemerintah, jadi relevan. Kapan? Harus beres dalam 6 bulan. Nah, ini berbasis waktu. Jelaskan, ini baru target yang beneran bisa dikerjain. Oke, target udah SMART nih. Tapi, ada tapinya. Jangan sampai kita jadi kayak kuda kacamata. Cuma fokus ke satu hal dan ngelupain yang lain. Makanya, kita butuh alat bantu buat melihat kinerja kita secara keseluruhan, secara utuh. Yuk, kita kenalan sama yang namanya Balanced Scorecard. Kata kuncinya di sini adalah balanced alias seimbang. Kerangka ini memastikan kita ngukur hal-hal yang emang beneran penting, dilihat dari 4 sudut pandang yang beda, tapi saling nyambung. Jadi nggak cuma ngeliatin satu sisi aja, misalnya anggaran melulu. Nah, untuk kita di sektor publik, 4 sudut pandang ini pas banget. Pertama, dan ini yang paling utama tentunya, masyarakat. Mereka puas nggak sama layanan kita? Kedua, soal anggaran. Uang rakyat ini kita pakai secara efisien nggak? Ketiga, kita lihat ke dalam. Proses kerja kita udah oke belum? Udah cepat belum? Dan yang keempat, soal pengembangan diri. Kapasitas dan kompetensi tim kita nambah nggak? Nah, keempatnya ini harus seimbang, nggak boleh ada yang timpang. Lanjut ya, ada satu konsep lagi yang, wah ini krusial banget tapi seringkali kelewat. Kita harus sadar kalau nggak semua indikator itu sama. Penting banget buat kita bisa bedain mana yang namanya indikator hasil akhir dan mana indikator yang jadi pemicu dari hasil itu. Gini deh analoginya, biar gampang. Bayangin kita lagi nyetir mobil. Indikator lagging itu kayak kita ngelihat ke kaca spion. Penting buat tahu apa yang udah kita lewatin. Contohnya, angka keluhan masyarakat turun. Itu kan hasil dari yang udah terjadi. Nah, kalau indikator leading, itu kayak kita lihat ke kaca depan. Dia ngukur aktivitas yang bisa meramal hasil di masa depan. Contohnya, jumlah jam training staff. Makin banyak training, kemungkinan besar keluhan bakal turun kan? Jadi, poin utamanya adalah ini. Kalau kita mau mengubah masa depan, kalau kita mau hasil yang lebih baik, ya fokusnya ke pemicunya. Fokus ke leading indicatorsnya. Jangan cuma sibuk ngukur hasil yang udah lewat. Disinilah letak manajemen kinerja yang proaktif itu. Alat terakhir nih di kotak perkakas kita. Ini soal gimana caranya kita bisa nyontek yang baik dan benar. Maksudnya, kita belajar dari yang terbaik supaya kita juga bisa jadi lebih baik lagi, lebih cepat. Inilah yang disebut kekuatan benchmarking. Gampangnya gini, benchmarking itu kita belajar dari yang lebih jago. Kita bandingin nih kinerja atau cara kerja kita sama unit lain yang udah terbukti unggul. Tujuannya bukan buat nunjukin siapa yang lebih jelek, tapi untuk mencari tahu rahasia sukses mereka, biar bisa kita adaptasi dan terapkan di tempat kita. Prosesnya pun simpel kok, bisa kita pecah jadi 4 langkah aja. Pertama, kita cari tahu dulu kita ini lemahnya di mana sih.
Kedua, cari siapa jagoannya di bidang itu. Bisa dari internal atau bahkan dari luar. Ketiga, kita kepoin, kita analisis, kenapa sih mereka bisa hebat, apa rahasianya. Dan terakhir, yang paling penting, kita adaptasi dan terapkan cara-cara terbaik mereka itu. Praktis kan? Nah sekarang coba bayangkan, semua alat yang tadi kita bahas itu kita pakai barengan. Kita bikin target yang jelas pakai SMART, terus kita pantau kinerjanya secara seimbang pakai balance scorecard. Sambil jalan, kita fokus ke indikator-indikator pemicunya, dan kita nggak berhenti belajar dari yang lain lewat benchmarking. Kalau semua ini nyambung, wah, ini bakal jadi sistem pengukuran kinerja yang luar biasa kuat dan bisa membawa perubahan nyata. Sebagai penutup, ada beberapa kunci sukses nih biar semua ini berhasil. Pertama, nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari yang kecil dan fokus. Kedua, libatkan seluruh tim, karena ini kerja bareng-bareng. Ketiga, ganti mindsetnya. Pengukuran ini tujuannya buat belajar ya, bukan buat nyari-nyari salah. Dan terakhir, komunikasikan hasilnya secara terbuka. Transparansi itu membangun kepercayaan. Semua yang kita bahas barusan itu ibaratnya sebuah peta jalan. Peta yang bisa nuntun unit kerja Anda dari yang tadinya sekedar bekerja menjadi bekerja dengan dampak yang jelas dan terukur. Nah, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Siapkah unit Anda untuk menjadi pemandu perubahan itu?